warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Moderator, Bu Rismawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk berbagi praktik baik. Yang terhormat Ketua K3S Berhun SD Kecamatan Manggar, dan yang saya sayangi ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergabung di dalam kepengurusan dan juga anggota K3S Berhun SD Kecamatan Manggar. Saya bantu dulu ya. Makan serikaya di atas dipan. Dipannya cantik dibeli di rumah nyonya. Izinkan saya berada di depan untuk berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Langkah Progresif Menuju Sekolah Tanpa Kekerasan. Adapun latar belakang mengapa saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya tentang langkah progresif untuk kekerasan tadi. Jadi KPI atau Komite Perlindungan Anak Indonesia itu mencatat pada tahun 2023 itu ada sekitar 1.800 kasus terhadap pengaduan kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia. Jadi itu di media sosial itu ada sekitar 1.473 salah ketik itu ya, dan trennya terus meningkat sampai sekarang. Kemarin mungkin kita sama-sama itu telah menyaksikan film dan PPK yang ada di bioskop kemarin Tanjung Pandan. Itu memang video-video awal itu adalah salah satu contoh. Memang miris ya Bapak Ibu ya, kekerasan anak terutama yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasal 9 2025 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan. Apalagi kita di sekolah itu sekarang memang anak-anak itu sudah dilindungi, tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu zaman aku sekolah dulu kuang nyubit kalau salah sikit, kuang dimarah-marahi, kuang dikalok-kalok ke. Tapi kalau zaman sekarang beda zamannya, tidak seperti zaman dulu gitu ya. Dan juga banyak serta kekerasan, juga ada kekerasan seksual. Jadi untuk kekerasan ini memang ada beberapa macam, nanti akan saya paparkan. Jadi selain latar belakang secara umum, sebenarnya ada juga latar belakang kenapa saya mengambil ini gitu di sekolah saya. Karena pada awal-awal masuk di SD Negeri 16 Manggar, sekitar 1 bulan, itu sudah ada laporan dari orang tua datang kepada saya mengadu bahwa salah satu gurunya itu melakukan pembulian kepada anaknya, yaitu dengan cara menyebut bapak kau, umak kau, gini-gini. Mungkin menyakitkan perasaan anak tersebut sehingga dilaporkanlah dari anak tersebut kepada orang tuanya. Mungkin kalau sekali dua kali memang masih sabar orang tua bapak tuh ya, tapi katanya sudah sering Bu, saya lapor. Kemudian itu salah satunya sudah saya tindak lanjuti. Dan yang kedua baru juga masuk ada juga anak kelas 6 waktu itu kalau tidak salah ya, anak kelas 6 dia itu melapor juga, orang tuanya juga datang Bu. Alhamdulillah Bu, rezeki ya, baru masuklah 2 laporan gitu, 2 dari guru dan siswa. Kemudian dari mereka melapor itu menyatakan anak yang melapor itu orang tua melapor bahwa anaknya itu dibully dari temannya. Dibully temannya, dibilang jat lah gitu. Pokoknya dengan kata-kata verbal walaupun tidak secara fisik. Tapi mungkin orang tuanya itu kalau sekali dua kali mungkin masih menerima, tapi kalau sudah berkali-kali itu mungkin setelah saya selidiki memang anaknya ini kurang, yang membuli, yang laki-laki tadi yang dibully itu perempuan, itu memang kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya sibuk bekerja. Alhamdulillah sudah selesai itu kegiatan ke kasus itu dan sudah saya tindak lanjuti dan berjalan dengan damai. Nah, itu adalah salah satu latar belakangnya. Nah,
Berdasarkan hal tersebut dari latar belakang yang tadi, di sekolah itu memang ada perlunya tingkat upaya dari kita. Sekolah itu upaya untuk pencegahan tindak kekerasan atau istilahnya juga disebut bullying gitu. Jadi agar kejadian-kejadian seperti tadi yang saya sampaikan itu bisa berkurang, sebenarnya kita itu bukan untuk mencegah, tapi setidaknya bisa mengurangi gitu hal terjadinya tindak kekerasan atau bullying di sekolah. Nah, jadi kami di sekolah itu setidaknya diperlukan suatu kebijakan khusus yang bersifat menyeluruh untuk seluruh sekolah. Jadi bukan hanya untuk guru, tapi untuk seluruh warga sekolah. Ya. Jadi kebijakan bullying ini akan berlangsung baik apabila ada langkah kerja nyata dari sekolah dan kerjasama kita bersama-sama di sekolah, baik itu antara peserta didik, pendidik, siswa, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Itu sangat diperlukan. Nah, untuk menanggulangi tingkat kekerasan, salah satu kekerasan atau bullying di sekolah ini, maka saya dari hal-hal latar belakang tadi, saya membentuk suatu program yang berjudul Sungkanlah. Sungkanlah ini memang dari bahasa Sunda, ada apa arti Pak Danta? Sungkanlah itu mungkin malas melakukan sesuatu, gitu kan? Kalau saya tanya, terus kalau ada dari bahasa Belitung, mungkin kalau saya salah maaf ya. Kalau bahasa Belitung itu artinya menaruh hormat atau segan. Maksudnya saya ngambil dari bahasa Belitung, tidak dari bahasa Jawa gitu ya, dari bahasa daerah kita sendiri, yaitu sungkanlah. Sungkanlah itu kepanjangan dari stop bullying dan kekerasan di sekolah. Jadi sungkan itu artinya kita sungkan atau segan untuk melakukan kesalahan, untuk berbuat kekerasan kepada siapapun, kepada semua orang. Baik, adapun tujuannya yaitu dari kegiatan program Sungkanlah tersebut menanamkan pengertian bahwa rasa aman itu hak semua warga sekolah. Ya, bukan semua warga sekolah, sebenarnya semua orang gitu ya. Tapi karena lingkungannya di sekolah, jadi semua warga sekolah. Jadi hak. Setelah mereka melaksanakan kewajiban di sekolah, mereka berhak menerima hak. Salah satunya hak dari terhindar dari perlakuan kekerasan atau bullying di sekolah. Terus yang kedua itu menyadarkan sebuah komponen warga sekolah bahwa tindakan bullying itu berdampak negatif untuk di masa yang akan datang. Bukan sekarang dampaknya, mungkin sekarang itu mereka masih bisa menerima, tapi kedepannya kita tidak tahu. Dibullying sekarang, tapi dampaknya bisa berkelanjutan sampai ke masa yang akan datang. Yang ketiga itu membekali siswa untuk membuat keputusan menyelesaikan masalah dengan mengungkapkan kepada orang yang lebih dewasa atau guru atau orang tua yang berkompeten atau yang dipercayai oleh siswa. Ketika siswa itu sudah itulah kenapa seorang guru itu atau kepala sekolah itu harus dekat dengan siswa. Jadi ketika mereka ada masalah sekecil apapun, mereka pasti akan cerita. Beda dengan anak-anak kelas 1 kan, ya. Kalau anak kelas 1 itu memang polos, apapun saja diceritakan. Tapi ketika mereka sudah beranjak umurnya, naik kelas 3, kelas 4 itu sudah malu untuk mengungkapkan gitu. Jadi di sini. Yang keempat itu membantu siswa dalam membentuk lingkaran pertemanan. Jadi mereka itu maksudnya dalam program ini mereka tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lain, baik itu ras, suku, bangsa, dan bahasa secara umumnya. Nah, sasarannya itu adalah seluruh warga sekolah SD Negeri 16 Manggar. Dan ada pun manfaatnya, diharapkan ini manfaatnya itu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Jadi maksudnya biar sekolah itu bebas dari perundungan atau bullying atau kekerasan. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai anti kekerasan dan peduli dengan sesama. Mereka itu selalu bertoleransi, walaupun berbeda-beda agama harus saling sayang menyayangi. Yang kedua, karena ini pendidikan karakter, mereka belajar kita itu harus mengembangkan pendidikan karakter yang kuat kepada seluruh warga sekolah terutama, bukan hanya kepada siswa. Kemudian 4, mencegah dan menanggulangi kasus perundungan yang efektif. Dan yang kelima itu memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada anak.
Ini mungkin kerjasamanya kami sudah melakukan dengan LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Nah, dalam langkah pertama yang saya lakukan untuk program Sungkala ini, saya membuat SK panitianya, kegiatan Sungkala. Jadi kami itu timnya memang ini khusus pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 16 Manggar. Jadi penanggung jawabnya ada saya sendiri dan ada ketuanya, ada sekretaris, bendahara, ada seksinya. Ini untuk masa ini untuk programnya, maksudnya ini kegiatan ketika kami mengadakan kegiatan di sekolah yang ada hubungannya dengan program Sungkarna. Nah, dalam program ini ada panduan pelaksanaannya. Ini ada pelaksanaannya, nanti bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan saya share, Bapak Ibu mungkin bisa melihat apa programnya. Ini langsung terhubung dengan Drive. Ini terus ada programnya. Setelah membuat itu, saya langsung kami buat programnya. Ini buat program ini kami bersama-sama Bapak Ibu di sekolah. Salah satu tadi untuk menanggulangi tingkat kekerasan di sekolah, terutama SD 16. Nah, pada kegiatan ini sebenarnya selain kegiatan sebenarnya ini untuk di dalam kelasnya ini bukan sendiri, ini kami sudah memakai dari luar, tapi untuk di kelasnya masing-masing saya sudah memberikan kepada kepada guru-guru yang ada, guru-guru di kelas itu, bahwa anak-anak guru-guru itu wajib setiap hari, pada boleh awal, boleh di tengah, boleh di akhir pembelajaran, memberikan materi atau trik atau kayak ice breaking atau apapun yang ada hubungannya dengan salah satu untuk mencegah perundungan. Misalnya di sekolah ada yang nyanyi lagu bullying, stop bullying, kan banyak Bu ya, contohnya di YouTube. Kemudian ada mereka melakukan sosiodrama, ada kegiatan permainan, stop bullying, macam-macam Bu, bisa contohnya itu banyak. Tapi sebenarnya untuk dokumentasinya inilah kadang-kadang Bu yang sudah saya berikan kepada mereka, jangan lupa didokumentasikan. Mereka itu sering lupa guru-guru, padahal itu penting. Jadi mulai sebenarnya ini sudah ada videonya dengan saya, cuma tidak dimasukkan ke YouTube. Maksudnya setiap kegiatan itu yang ada di kelas itu masukkan ke YouTube sekolah atau YouTube guru atau ada YouTube khusus kelasnya, karena nanti penting, apalagi kita nanti untuk di PMM ini kan perlu nanti buat laporan kegiatan, laporan satuan pendidikan. Nah itu bisa masukkan link YouTube-nya di laporan tersebut atau link drive-nya, gitu, ada manfaatnya. Apalagi misalnya nanti ada pemeriksaan mana programnya, ini program mana kegiatannya, pasti orang-orang perlu bukti, nggak hanya berbicara, nggak hanya lisan. Jadi perlu bukti, buktinya video itu boleh kita berikan. Dan salah satu juga salah satu dengan video itu salah satu bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa di sekolah ini ada program Sungkarna. Jadi tidak perlu kita datang ke rumah-rumah atau datang ke orang tua. Jadi dengan adanya itu perlu tinggal share aja link YouTube-nya ke grup paguyuban kelas masing-masing. Nah, selain dari yang ada di guru-guru melaksanakan program di kelas masing-masing tentang bullying, kami juga mengundang narasumber. Narasumbernya ini Ibu Emelda Hadayani selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, dan ini juga Ibu Desi di waktu dulu beliau sewaktu menjadi guru BK di SMP Negeri 4 Manggar. Dan kemudian ada Ibu Odelia, anggota Bareskrim Kabupaten Belitung Timur, dan Bapak Wawan Setiawan, Babinsa Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dan insya Allah minggu depan kami akan lagi mengundang salah satu anggota Satpol PP, itu Bapak Yuhinu. Jadi Bapak Yuhinu ini bisa, sebenarnya bukan hanya SD16 saja, beliau ini sekarang sebagai tim untuk kayak gini ini bisa diundang dari Bapak Ibu semuanya gitu ya. Bapak Yuhinu itu mungkin beliau ini sebagai narasumber sekarang sudah beralih tugasnya jadi narasumber, walaupun kerjaan khusus untuk hal-hal seperti ini, untuk masalah kekerasan atau dan lain-lainnya gitu.
Ini materi kegiatannya. Ya. Untuk materi kegiatan ini, materi kegiatan dari Bu Desi ini. Ini banyak Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sangat penting sekali, banyak sekali. Bu Desi ini pintar gitu memberikan materi dengan anak-anak, apalagi untuk anak-anak sekolah dasar. Gitu. Untuk biar anak-anak tadi, kadang-kadang kan kalau kebanyakan ngomong tuh bosan anak-anak, tapi beliau bisa menyelingi dengan permainan dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu. Ini materinya, ini dari Bu Emelda, ada materinya juga. Ini nanti saya share Bu ya, siapa tahu bisa jadi referensi Bapak Ibu. Ini Bu Emelda. Selain itu juga Bu Emelda ini, selain beliau memberikan sosialisasi bullying, waktu itu kami juga, ini kepada anak-anak, kami juga mengundang beliau itu untuk kegiatan parenting tentang cara menunggu, lupa saya judulnya apa, pernah saya undang beliau itu, undang orang tua, beliau menjelaskan cara perlindungan anak, hak-hak anak di rumah dan di sekolah dan sebagainya, gitu ya. Nah itu. Nah ini dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Nah ini kegiatan parentingnya dengan Bu Emelda. Nah ini penyampaian materinya. Jadi orang tua ini diundang dari kelas 4, 5, dan 6 diundang. 1, 2 sampai 6. Tapi karena kesibukan, tahu lah Bu ya, biasalah kalau kita ngundang orang 100 datang orang tidak sampai setengah, kadang-kadang susah Bu ya, mungkin kesibukan masing-masing. Kemudian penyampaian nih orang tuanya, kemudian kami setelah itu ini tadi salah satu yang manfaat yang kelima tadi, kami melakukan MOU kepada LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nih ada MOU-nya. Selanjutnya, nah ini video YouTube-nya kadang tidak mungkin ditampilkan di sini Bu ya. Ini ada barcode-nya, video YouTube-nya bisa di ke YouTube SD Negeri 16 Manggar. Nah selanjutnya ini sosialisasi bullying yang dilakukan dari Ibu Desi tadi. Kami di lapangan Pondok Barangsai di luar, ini kelas 4, 5, dan 6 Bu. Karena kalau 1 sampai 6 tidak dapat, jadi 4, 5, 6. Nah ini setelah itu kami mensosialisasikan poster stop bullying, anti bullying kepada siswa. Nah ini video barcode-nya Bu ya, ada di YouTube dan ada di Facebook, jadi sudah kami promosikan. Selanjutnya ini sosialisasi oleh Bu Odelia, ini di lapangan seluruhnya Bu. Bapak Ibu kami mengundang nih beliau cuma pakai papan aja karena tidak ada materi khusus dia ya. Mereka itu kadang memberikan pesan-pesan inti kepada anak-anak. Ini kelas 1 sampai kelas 6 di lapangan. Ini ada videonya Bu ya, ada videonya. Dan kemudian ini Pak Awan Setiawan. Ini beliau ini salah satu Babinsa Desa Padang. Jadi yang di Desa Padang, sekolah-sekolah yang disebar boleh berkoordinasi dengan beliau. Bagus beliau Bu. Kemarin beliau mengajar anak-anak untuk latihan upacara. Beliau siap kapanpun. Dan beliau tidak memungut biaya. Karena kemarin pernah saya balik, jangan Bu, karena beliau ini perlu kegiatan seperti ini. Karena untuk laporan beliau itu sebulan itu harus minimal 3 kali kegiatan, beliau harus ada dan lengkap. Nah ya, ini anak sasarannya kini cuma anak-anak kelas 6 waktu itu, tidak semua anak-anak. Karena beliau hanya untuk pas mungkin anak-anak mau ke SMP jadi anak kelas 6 ya, dia cuma diajar. Nah ini ada video YouTube-nya juga Bu. Nah ini selain itu, selain hal-hal tersebut, kami juga menempelkan atau memasang stiker-stiker atau brosur stop bullying. Jadi selain di kelas, selain memberikan materi mudah narasumber atau di kelas dengan speaking dan sebagainya, ini salah satunya juga Bu. Kita beri Bapak Ibu ya, kita memberikan stop ini stiker-stiker atau brosur tentang stop perundungan dan bullying. Nah selanjutnya
Kami juga melangsungkan deklarasi sekolah ramah anak di SD Negeri yang Lemah Manggar. Ini penting Bapak Ibu ya, apalagi sekolah yang mau diakreditasi gitu ya. Nah ini deklarasi sekolah ramah anak, pernyataan bersama itu ada yang menandatangani itu ada Pak Dedi Santoso selaku di Kapolres beliau ini, terus ketua komite, kepala sekolah, ada dari siswa, ada dari orang tua, dan ada dari guru gitu ya. Jalan kaki terkena beling, beling dibuang ke dalam goni. Yuk kita semua cegah bullying kepada anak-anak sejak dari dini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.